termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara, dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik itu. Dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Untuk Paula sendiri seperti apa mungkin? Mungkin dimoderasi dulu gitu ya. Mungkin satu-satu aja kita batasi juga. Kira-kira apa pertanyaan teman-teman terkait dengan apa kita kemari ini? Mungkin di dalam curhatnya gimana? Gimana? Curhatnya di dalam dari seperti apa? Oke, sharingnya seperti yang dikatakan oleh Pak Ami, gitu ya, tentang dugaan-dugaan yang terjadi yang disebutkan tadi dugaan. Kamera Pak. Kamera. Oke. Terkait dengan dugaan kekerasan diskriminasi dan juga dugaan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Secara detail tadi sudah disebutkan. Itu kira-kira yang pertama. Dua. Mungkin adanya opini berkembang sekarang yang dirasakan oleh Kak Paula sendiri. Iya, sampai begitu juga bisa keluar tuh Kak. Mungkin salah satunya karena itu atau seperti apa Kak? Oke, keprihatinannya gimana kira-kira? Kak Paula dikit, dikit Pak. Iya, oke. Beliau juga lagi nggak enak badan karena agak serak gitu kan, ininya suaranya gitu. Gimana Mbak Ami, ada ininya? Oh iya, tadi pertemuan ini kurang lebih berlangsung 2 jam ya. Dan saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya, karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaannya. Dan tentu kami juga tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di ruang pengaduan, karena ruang pengaduan itu kan ruang yang konfidensial ya, dan itu ruang aman baik untuk Ibu Paula maupun untuk teman-teman yang menerima pengaduan. Kak, ini kan Proses ini salah satu persiapan untuk banding juga ya Bang ya? Kenapa baru melaporkan soal tadi? Bener ya Bang, untuk banding juga ya Bang? Oke, jadi gini, terkait dengan banding itu kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sekolah juga menyatakan juga kemarin ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau keputusan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna dan itu belum bisa dikategorikan menjadi suatu dalil untuk memutuskan suatu perkara. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pertemuan pada saat ini ya kami lebih mempertimbangkan terkait dengan bagaimana menyimbangkan narasi-narasi sih sebenarnya gitu ya. Karena kami menilai bahwa mohon maaf teman-teman ya, ini kan sepertinya banyak narasi-narasi itu muncul dari sosmed-sosmed
Instagram yang sebenarnya kita nggak tahu dari siapa, kan gitu kan. Nah, di situ yang dikonfirmasi atau media-media yang lain itu mengkonfirmasi, yang menurut kami itu sebenarnya tidak tepat itu dikonfirmasikan, karena yang begini-begini kan sebenarnya sesuatu hal yang belum pasti, yang sebenarnya harus ada fakta dulu itu bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah itu kepada Bapola atau kepada kami sebagai kuasa hukum. Nah, itu yang menjadi persoalan, bagaimana ini menyimbangkan narasi itu, terutama dengan pendekatan keseimbangan gender, terutama dengan pendekatan sebagai seorang ibu, seorang perempuan. Nah, ini sebenarnya kita pengen ada narasi-narasi yang seimbang terkait dengan ini. Nah, oleh sebab itu makanya kami di lingkup yang lain itu akan mempersiapkan terkait dengan memori banding, khususnya terkait dengan apa saja sih sebenarnya dalam putusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara, khususnya tentang penerapan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada.